Halo, selamat pagi adik-adik. Buat semuanya di rumah, buat papa, mama, Mbak Sus, dan semuanya. Pagi ini kita kembali mau beribadah sekolah minggu. Tapi kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian dan juga firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, Lause yang akan menyampaikannya, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita? Siapa? Semuanya ya, puji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama pujikan Ku daki-daki dimanapun Tuhan akan selalu menyertai kita. Di gunung, di lembah, di mana? Di lautan, di samudra juga. Yuk, ku daki-daki. Semuanya boleh berdiri ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik,
Dimanapun Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut ya. Di sukacita, di duka pun waktu adik-adik sedih, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Di gunung, terus di mana? Pada saat di lembah, terus dimanapun Tuhan Yesus selalu menyertai kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Yuk sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita tetap bersukacita, kita mau puji Tuhan. Sukacitaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita baik berdiri ya. Sukacitaku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Oke. Shalom adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk lipatkan tangan, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami taat kepada Tuhan, untuk kami terus ingat akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita di dalam pembahasan mengenai 10 hukum. Teman-teman masih ingat, adik-adik sekalian masih ingat enggak? Hukum yang pertama apa? Apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua apa? Apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk ke hukum yang keempat. Apa itu? Kita buka Alkitab kita. Udah disiapin tadi kan Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Kalau sudah, Lose akan baca untuk kita sekalian. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pasti ada adik-adik yang tanya, hari Sabat itu apa Lose? Nah, adik-adik sekalian, hari Sabat itu adalah sebuah hari yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa sih Lause? Kan sudah banyak hari.
hari Sabat itu apa? Hari Sabat itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita beristirahat bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Ibadah, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah firman perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ketika itu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan memberikan perintah ini. Tuhan mengingatkan mereka untuk apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa adik-adik Tuhan memerintahkan ke mereka untuk mengingat hari Sabat? Nah, kalau adik-adik masih ingat kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan membebaskan mereka pada hari apa? Hari Paskah. Ketika itu Tuhan membebaskan mereka dari pembantaian anak sulung ketika itu. Nah, Tuhan mau mereka untuk mengingat hari itu, mengingat hari yang Tuhan berikan kepada mereka, hari pembebasan itu, dengan mengingat akan hari Sabat. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, mengingat hari Sabat adalah sebuah hal yang penting bagi mereka, untuk mereka mengingat akan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari apa? Dari perbudakan. Menyelamatkan mereka dari mana? Dari kematian anak sulung. Jadi Tuhan meminta mereka untuk mengingat hari Sabat. Nah, adik-adik sekalian, mengingat hari Sabat tidak hanya Tuhan ingin untuk mengingat hari Sabat, tapi Tuhan pengen untuk menguduskan hari Sabat. Nah, menguduskan itu apa artinya, Lause? Menguduskan itu artinya kita memisahkan hari Sabat atau hari Minggu dengan hari-hari yang lainnya. Loh, memisahkan seperti apa, Lause? Nah, adik-adik sekalian, kita memisahkan hari Sabat, hari Minggu dengan hari-hari yang lainnya dalam hal yang kita lakukan, yang kita berikan. Nah, adik-adik sekalian, kalau di hari-hari yang lain kita isi dengan bermain, belajar, kerjain tugas, dan berbagai macam hal yang ada. Ketika kita tidur, ketika kita bangun, langsung ingatnya apa? Aku sekolah, aku punya tugas yang banyak, aku punya hal ini, hal itu. Tapi kalau perintah Tuhan menguduskan hari Sabat, ketika hari Minggu kita harus ingat bahwa itu adalah hari Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, yaitu apa? Beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa. Nah, adik-adik sekalian, dari tadi kita bahas tentang hari Sabat mengingat dan menguduskan. Kalau adik-adik ingat, tadi Lause Paulus ada sebutin apa? Hari Sabat itu apa? Hari istirahat. Nah, adik-adik sekalian ingat gak hari istirahat itu hari apa? Apa ya? Nah, adik-adik sekalian masih ingat gak tentang penciptaan? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu berapa hari? 4 hari? Enggak. 5 hari? Enggak. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, firman Tuhan katakan apa? Di hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, itulah hari Sabat. Dan itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel tentang hari Sabat. Dan hari ini Lause ingin mengajak kita untuk mengingat mengenai hari Sabat. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita mengingat hari Sabat, banyak orang itu yang lupa akan hari Sabat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Aduh, hari ini hari apa ya? Hari, kalau nggak salah sih, hari Minggu ya. Oh iya, kalau hari Minggu itu kayaknya banyak film kartun bagus.
animasi bagus, bisa main game, bisa ini, bisa itu. Sudah, aku hari ini mau santai-santai dulu deh. Paulus, ayo ke gereja cepet, hari Minggu loh ini. Enggak, hari ini aku mau santai-santai aja, aku nggak mau ke gereja. Males, kan hari ini aku bisa istirahat, aku bisa melakukan apapun. Aku mau tiduran aja. Ayo Paulus, ini sudah waktunya ke gereja. Kalau mau nonton kartun santai-santai di hari yang lain aja. Ayo cepet, sudah waktunya ini. Oke, Ma. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat tadi cerita tadi, siapa yang di sini seperti itu? Kalau hari Minggu nih, sudah tahu hari Minggu, aku nggak mau. Atau, hari Minggu, waktunya aku apa? Waktunya aku jalan-jalan, waktunya aku apa? Aku main PS, waktunya apa? Aku main, aku apa? Tidur. Nah, adik-adik sekalian, perintah Tuhan di perintah yang keempat ini mengajak kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Mengingat bahwa hari Sabat adalah harinya Tuhan dan kita memberikan diri kita, memberikan semuanya untuk kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pakaian yang rapi. Coba dilihat dulu bajunya adik-adik sekalian. Masih pakai baju tidur atau pasti udah pakai baju yang rapi? Coba dilihat dulu mukanya. Ada yang masih pucel, muka bantal, atau muka yang udah siap? Nah, adik-adik sekalian, ketika kita mengingat hari Sabat, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Pakaiannya rapi, baju yang oke, semuanya oke. Mukanya senyum, mukanya bahagia, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah kita mengingat, menguduskan kita. Di dalam perintah yang kedua ini, Tuhan ingin kita menguduskan. Menguduskan dalam artian apa? Ketika hari Minggu, kita tidak melakukan berbagai macam hal yang lainnya terlebih dahulu. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita mau beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Kalau mungkin di hari-hari yang lain kita lupa, aku lupa baca firman Tuhan, aku lupa berdoa. Nah, kalau di hari Sabat, di hari Minggu, kita harus ingat. Kita harus ingat dan kita harus menguduskan hari itu, mengkhususkan hari itu untuk kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Ayo, siapa adik-adik yang mau mulai hari ini ketika kita dengar firman Tuhan tentang mengingat dan kuduskan hari Sabat, kita mau ambil komitmen untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa. Siapa yang mau? Oke, bagi adik-adik yang mau, kita sama-sama ayat firman Tuhan. Kita bacakan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke? Adik-adik yang sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan, adik-adik yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh baca firman Tuhan, yang mau sungguh-sungguh berdoa, ayo kita ambil sikap berdoa, kita berdoa di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Ketika kami diingatkan Tuhan mengenai perintah yang keempat ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Biarlah Tuhan pimpin hidup kami. Kalau mungkin kami, ketika kami hari Minggu, kami males-malesan, kami nggak sungguh-sungguh beribadah, kami tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh berdoa,
Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami diingatkan terus oleh Tuhan dan juga kami belajar menguduskan diri kami. Tuhan pimpin kami, mulai kami berkomitmen di hadapan Tuhan di minggu-minggu selanjutnya. Biarlah kami terus mengingat hari Minggu adalah harinya Tuhan, dan biarlah kami memberikan diri kami sungguh-sungguh beribadah, membaca firman Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita ya semuanya tentunya dalam Tuhan. Nah, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan ya. Bisa adik-adik kumpulin dalam satu amplop ya. Besok kalau sudah ibadah kita ketemu, bisa dimasukin dalam kantong persembahan. Atau bisa juga minta tolong sama Papa Mama. Papa Mama minta tolong ya, bisa ditransferin nih di nomor rekening di bawah ini. Ya, ini ya. Yuk kita sambil memuji Tuhan, kita mau sama-sama pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Boleh sambil duduk dulu, sambil persiapkan mau persembahannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke. Nah, sudah semuanya, sudah tersimpan rapi. Nah, saatnya kita mau mengucap syukur sama Tuhan ya atas persembahan yang telah diberikan ya. Mari kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa tutup ibadah kita sekolah minggu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekali lagi mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Dan sebentar jikalau kami akan mengakhiri ibadah pada sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak? Ada yel-yel loh. Nah, coba kita latihan dulu ya. Apa itu? Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Wah, tampaknya adik-adik pinter-pinter deh. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, 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 yes. Sekali lagi. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.